Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga puasa kalian hari ini semoga lancar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, yuk kita belajar sama-sama. Perhatikan ilustrasi tersebut. Menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut sehingga menjadi dua bagian yang tepat berhimpit dan saling menutupi. Nah, di sini ada 4 taplak. Sebenarnya bukan 4 taplak, jadi satu taplak. Cuman Bapak membuat jadi bagi 4. Nah, yang berbentuk persegi. Nah, lipatan pertama itu seperti ini. Nah, jika dilipat menjadi seperti ini ya. Lalu lipatan yang kedua, nah seperti ini. Jika dilipat jadi seperti ini. Ya, jadi berbentuk segi panjang ya. Kita lanjut lagi lipatan yang ketiga. Nah, menyamping ya. Dilipat seperti ini. Lalu lipatan yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, jadi persegi taplak yang berbentuk persegi panjang ini bisa kita lipat menjadi 4 lipatan ya. Nah, di sini jadi berdasarkan bangun datar di atas terdapat 4 lipatan taplak meja yang berbentuk persegi. Pertama 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4 lipatan ya. Nah, di sini ada 4 lipatan. Nah, dari gambar di atas terdapat garis-garis lipatan yang dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Nah, kenapa di sini ada berbentuk persegi, terus ada garis-garis itu. Nah, itu yang disebutnya sumbu simetri atau garis seperti ini ya. Itu disebutnya garis simetri atau sumbu simetri. Nah, gambar tersebut menunjukkan bentuk bangun persegi yang memiliki 4 sumbu simetri. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Jadi setiap dilipat itu sama besarnya. Lalu bisa sesuai dengan garis dari sudut ke sudut lainnya ya. Seperti itu. Nah, perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar berikut. Nah, di sini ada segitiga sama kaki dan persegi panjang. Nah, di sini kita lihat segitiga sama kaki berapa lipatannya. Kira-kira bagaimana ya? Nah, di sini kita bentuk sumbu simetri tersebut. Nah, di sini segitiga sama kaki, sumbu simetrinya lurus, horizontal, dan persegi panjang itu horizontal dan diagonal ya. Atau ada 2 sumbu simetri. Sedangkan segitiga mempunyai 1 sumbu simetri. Ya, di sini tuh bisa kalian lihat persegi panjang memiliki sumbu simetri 2 dan segitiga sama kaki memiliki sumbu simetri itu 1. Nah, mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan bangun datar yang tidak simetris. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Bapak membuat persegi panjang. Garis pertama sumbu simetri yaitu garis 1 sumbu simetri, lalu yang kedua garis sumbu simetri. Nah, di sini Bapak buat garis lagi. Nah, di sini ada segitiga sembarang. Nah, bisa dilihat, nah di sini sumbu simetrinya itu tidak rata. Jika dilipat itu tidak satu bagian sama ya. Jadi tidak rata. Nah, berarti bangun datar segitiga sembarang itu tidak simetris, sedangkan persegi panjang memiliki 2 sumbu simetris, sedangkan segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetris. Seperti itu ya. Nah, jika bangun datar memiliki sumbu simetris, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh bangun datar simetris dan tidak simetris. Nah, di sini ada beberapa contoh bangun datar yang simetris yang memiliki sumbu simetris seperti lingkaran. Nah,
persegi, persegi panjang, layang-layang, lalu ketupat, dan segitiga sama kaki. Nah, lalu bangun datar yang tidak simetris, nah jajar genjang, trapesium, segitiga sembarang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk contoh bangun datar simetris dan tidak simetris. Untuk simetris lipat ya. Nah, kita lanjut ke menentukan simetri putar. Nah, yang tadi kan simetri lipat, sekarang simetri putar. Nah, perhatikan baik-baik ya. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Nah, sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Nah, jadi kalau diputar itu harus pola yang sama. Nah, syarat bangun datar yang memiliki simetri putar yaitu pertama memiliki sebuah titik pusat. Nah, di sini Bapak membentuk persegi. Nah, di sini titik pusatnya di tengah-tengah ya. Nah, kita buat sumbu simetrinya. Nah, di sini Bapak akan buat sumbu simetri dan di sini sengaja Bapak membuat jarum agar jika diputar sesuai tidak, sama tidak. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Kita putar. Nah, sama. Jadi tidak ada lebih, tidak ada kurang. Satu putaran. 2 putaran. Oh iya, yang tadi kita jangan sampai lupa. Tadi jarum panjang yang hitam ini ada di sebelah kanan atas ya. Nah, ini sudah 2. Berarti 2 putaran. Jadi yang sekarang yang ketiga. 3, 4. Nah, jadi untuk simetri putar, jika jarum panjangnya di sebelah sini, nah maka dia harus diputarnya lagi, harus sampai situ juga. Tapi kalau misalkan bangun datarnya sama, diputar itu memiliki pola dan bangun datar yang sudah dipola di belakang dan di atas itu sama, maka itu termasuk hitungan simetri putar. Nah, jadi persegi ini memiliki simetri 4 putaran ya. Simetri putar 4 simetri putar ya. Nah, disebut juga tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh. Nah, contohnya seperti kita buat trapesium. Nah, di sini titiknya itu di tengah-tengah ya. Kita buat sumbu simetrinya terlebih dahulu. Nah, kita pasang dulu jarumnya. Ingat jarumnya itu di pojok kanan atas. Nah, kita putar. Nah, dari setiap putaran itu kalian bisa lihat jika trapesiumnya berbalik itu tidak sama kan, malahan berbeda. Nah, jadi dia satu kali balik. Nah, jadi cuma 1 simetri putar atau tidak memiliki simetri karena langsung putaran penuh. Ya, seperti itu. Nah, contoh bangun datar simetri putar. Nah, di sini Bapak buat polanya dulu, persegi panjang. Nah, di sini Bapak buat persegi panjang lagi. Nah, sini Bapak tandakan tanda hitam di belah kanan ya. Nah, jika kita putar, berapakah simetri putar persegi panjang ini? Putaran pertama itu tidak sama ya, yang tidak tepat, tidak sesuai dengan gambar pola yang sudah dibuat ya, tidak sama. Nah, ini sesuai tidak? Nah, berarti masuk putaran pertama. Di 1 putaran sama. Nah, di sini tidak sama juga. Berarti tidak masuk simetri putar karena tidak sama. Kita putar lagi. Nah, sama dan kembali ke awal yang tadi. Persegi tanda hitam ini balik ke kanan lagi. Berarti persegi panjang ini memiliki 2 simetri putar ya. Terus bangun datar yang kedua itu trapesium. Nah, di sini Bapak buat tanda lagi. Nah, tandanya itu di kiri atas ya, lingkaran. Jika kita putar, sama tidak?
Tidak kan? Nah, berarti tidak masuk simetri putar. Ya, kita putar lagi. Sama. Nah, tapi di awal seperti ini. Berarti trapesium itu cuma memiliki satu simetri putar atau tidak memiliki simetri putar. Tidak, cuma sekali ya. Nah, dinamakan simetri putar itu minimal 2 kali. Nah, kita langsung ke persegi. Nah, Bapak buat polanya dulu. Nah, di sini kita buat persegi dan menandakan lingkarannya di kanan atas. Kita putar sama ya. 1 2 3 4. Nah, berarti persegi itu mempunyai 4 simetri putar ya, karena setiap diputar itu sama sesuai dengan pola yang kita sudah buat. Lalu yang terakhir, jajar genjang. Nah, di sini Bapak buat lagi tandanya di kiri atas. Kita putar 1 2. Nah, sudah balik lagi tandanya di kiri atas. Berarti jajar genjang punya 2 simetri putar. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu hitunglah jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar di bawah ini ya. Di sini Bapak mempunyai 4 bangun datar ya. Nah, nanti kalian buat polanya dulu, berapa lipatan, berapa putaran ya. Nah, cukup sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.